بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Para bapak, para sesepuh, ketua DKM dan segenap pengurus, juga para tokoh masyarakat, Bapak Dewan Kelurahan, Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan juga para sesepuh, juga para asatidz, para imam, para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga Bapak dan Ibu jemaah sekalian. Waalaikumsalam jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya, nikmat iman dan Islam, dan begitu banyak nikmat yang Allah limpahkan untuk kita semuanya. Di antaranya nikmat panjang umur. Sekarang kita sudah kembali berada di tahun yang baru, tahun 1445 Hijriah. 46 ya? Oh, berarti itu 1 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah 46. Alhamdulillah, semakin panjang umur kita. Berarti sisanya semakin sedikit ya. Itu pasti ya. Dan di antara yang penting untuk kita ingatkan bahwa di bulan Muharram itu ada syariat puasa sunnah ya, syariat puasa sunnah. Dan sunnahnya ini besok banget gitu ya, besok banget, karena kita disunnahkan puasa di tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 itu lusa berarti ya. Kemarin kita libur tahun baru itu hari Minggu ya. Berarti kan kalau tanggal 1 Minggu berarti tanggal 10 Selasa. Nah kemudian sunnahnya kita puasa 2 hari, 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura gitu ya. Tasu'a dan Asyura. Tasu'anya besok tanggal 9 dan Asyuranya lusa hari Selasa tanggal 10. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa saum Asyura ini pahalanya dihapus dosa 1 tahun. Subhanallah, luar biasa. Jangan sampai dilewatkan, agar ibu-ibu nanti bapak-bapaknya bangunkan sahur ya, biar kuat puasanya. Kalau nggak sahur nanti ada alasan gitu ya. Lupa sahur gitu ya, alasannya kan begitu ya. Nah sayang kalau dilewatkan. Ini momentum yang sangat baik, momentum yang sangat penting. Kita berpuasa tanggal 9 besok dan tanggal 10 lusa, Tasu'a dan Asyura. Pahalanya sangat istimewa, luar biasa. Nah baik, oh ya lupa. Kemudian untuk kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kemudian untuk kajian kita akan menyambung dari kajian kita di 2 pekan yang lalu, yaitu masih dalam bab toharah, ya, bab bersuci. Dan kita akan ulangi sedikit, akan review untuk pembahasan malam hari ini. Kita awali dengan benda-benda najis, ya, karena benda-benda najis ini memang objek utama dalam kita bersuci. Bersuci itu secara global, secara garis besar ada 2, yaitu bersuci dari hadas yang prakteknya adalah wudu dan mandi wajib. Yang kedua, bersuci dari najis, yaitu ketika anggota badan kita atau pakaian kita atau tempat ibadah kita, masjid, sajadah, rumah yang akan dipakai untuk beribadah itu terkena najis, maka kemudian wajib kita bersihkan. Nah, yang dimaksud dengan terkena najis ini adalah terkena oleh salah satu dari 7 benda najis. Yang 7 ini, yang pertama adalah cairan yang memabukkan. Seluruh cairan yang memabukkan, apapun nama dan mereknya, gitu ya, yaitu arak, bir, mereknya apapun gitu, kecuali bir klotok, gitu ya. Karena bir klotok bukan minuman yang memabukkan, gitu ya. Nah, jadi itu semuanya adalah benda yang najis. Kemudian yang kedua adalah anjing dan babi. Anjing, seluruh unsur, dan babi juga seluruh unsurnya itu termasuk benda najis. Ketika bersentuhan dengan kita dan salah satunya basah, gitu ya, salah satunya basah, badan kitanya atau anjingnya atau babinya yang basah, maka itu menularkan najis, gitu ya, menularkan najis. Atau kalau ada dari bagian babi atau anjing itu air liurnya atau darahnya atau kotorannya dan seterusnya mengenai badan, pakaian dan tempat ibadah kita itu, artinya kita terkena najis. Nah, kalau terkena najis berarti harus dibersihkan. Kemudian yang ketiga adalah bangkai binatang. Bangkai binatang, apapun, gitu ya, apapun yang namanya bangkai. Kalau binatangnya itu adalah binatang yang tidak halal dimakan, seperti kucing, monyet, atau singa, binatang buas, gitu ya, atau ular, atau buaya dan seterusnya. Nah, itu mau disembelih atau tidak sama saja. Kalau mati namanya bangkai, gitu ya, kalau mati namanya bangkai. Sedangkan binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya, maka kalau disembelih secara syariat itu namanya bukan bangkai. Tapi kalau dia mati tanpa disembelih secara syariat, itu namanya bangkai, gitu ya. Jadi kambing misalkan, kambing mati, kalau matinya itu tanpa disembelih secara syariat berarti dia bangkai. Dan kalau kambing jadi bangkai berarti dia najis, gitu ya, najis. Jadi tidak cuma dia tidak halal dimakan, dagingnya juga tidak halal dimakan, dan bendanya juga najis, gitu. Bendanya najis. Begitu juga dengan ayam, bebek, sapi, unta, semuanya kalau matinya itu bukan
bukan karena disembelih secara syariat, itu namanya jadi bangkai. Tapi kalau matinya dengan disembelih secara syariat, maka dia bukan bangkai, dia suci dan halal dimakan, gitu ya, suci dan halal dimakan. Bahkan kalaupun dia sudah membusuk, sudah berbau, itu kalau secara najis atau tidaknya, dia tetap tidak najis, gitu ya. Walaupun tetap harus dibersihkan, gitu ya, karena takut ada penyakitnya. Cuman kalau hukum najis atau tidaknya, kalau matinya itu disembelih secara syariat, itu bukan najis. Baik. Kemudian terkait dengan bangkai binatang ini ada 3 pengecualian. Makhluk hidup yang mati itu tidak najis, yaitu 3 hal. Yang pertama, mayit manusia. Yang kedua, bangkai ikan. Karena kalau ikan mah tidak perlu disembelih, gitu ya, tidak perlu disembelih. Disembelih atau tidak itu sama saja, gitu, tidak ada bedanya, gitu. Kalau ikan mah, gitu ya. Nah, begitu juga dengan belalang. Jadi 3 hal ini ketika mati jadi bangkai, ini tidak najis, dan kalau ikan dan belalang itu halal dimakan, ya, suci dan halal dimakan. Dan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa makhluk yang ada di laut semuanya halal, gitu ya. Bangkai dari binatang laut itu semuanya halal, apapun bentuknya. Di laut itu kan ada singa laut, gitu ya, terus ada babi laut, ada anjing laut, gitu. Walaupun tentang anjing laut ini ada perbedaan pendapat ulama, ya, karena namanya anjing, gitu. Kalau babi nggak ada, adanya bulunya, gitu ya, bulu babi. Ya, itu mah beda, ya, beda. Nah, jadi kalau kayak anjing laut itu memang ini ada perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya halal atau tidak. Tapi ada yang menyebutkan bahwa semua binatang laut ini halal, termasuk paus itu ikan atau bukan? Ya, itu terserah, ya, mau disebut ikan atau tidak. Yang jelas paus, hiu, gitu ya, itu semuanya bisa dimakan, gitu, boleh dimakan, kecuali kapal selam katanya, gitu. Ya, itu bukan binatang laut, ya. Nah, baik. Kemudian yang keempat, benda najis itu adalah darah dan nanah, gitu ya. Ini satu kategori, gitu ya, satu kategori darah dan nanah. Darah yang mengalir, dalam kalimatnya, kalimat syariatnya itu disebut darah yang mengalir. Kenapa ada sifat mengalirnya? Karena ada benda-benda yang termasuk kategori darah tapi tidak mengalir, sehingga dia tidak najis dan halal dimakan, yaitu hati dan limpa, ya, hati dan limpa. Jadi maksudnya pengecualian dari darah yang tidak mengalir ini adalah 2 hal ini, 2 benda ini, hati dan limpa. Walaupun dia termasuk dalam kategori darah, katanya, gitu ya, darah, tapi dia bukan benda najis, tidak najis dan halal dimakan. Sedangkan darah, kalau awalnya adalah darah yang mengalir, walaupun sudah dibekukan tetap najis, gitu ya, dan tidak halal, itu haram untuk dikonsumsi. Baik, begitu juga dengan nanah. Kenapa nanah di sini masuk satu kategori? Karena nanah itu sebenarnya awalnya darah, kemudian terinfeksi dan menjadi nanah. Jadi dimasukkan satu kategori di sini, darah dan nanah. Yang kelima, kotoran dan air seni manusia dan binatang, gitu ya. Siapapun manusianya, gitu ya, baik manusia orang-orang terhormat, gitu ya, presiden, bahkan nabi sekalipun, itu kotorannya, air seni dan kotoran itu najis.
Jadi nggak ada bedanya, gitu ya. Derajat manusia itu nggak ada bedanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kotoran dan air seni atau air kencing binatang. Apapun jenis binatangnya, gitu ya. Apapun jenis binatangnya itu termasuk dalam kategori najis. Kemudian yang keenam adalah anggota badan dari binatang yang kemudian anggota badan itu terputus saat binatang itu masih hidup. Jadi ada misalkan ayam, kepalanya putus, itu mah pasti mati ya. Nah, misalkan ayamnya nggak mati, hidup, tapi sayapnya putus, lepas, maka sayap itu hukumnya bangkai dan najis, gitu. Nggak suci dan tidak halal dimakan. Makanya nggak bisa gitu. Kalau kita mau makan, punya ayam 1 ekor gitu, kemudian sayapnya diambil digoreng gitu ya, tapi ayamnya nggak disembelih, maka itu nggak boleh ya. Nggak boleh. Memang nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, jadi kalau terputus ekornya, sayapnya, atau misalkan kulitnya dan seterusnya, itu hukumnya najis. Kemudian yang ke-7 adalah air susu dari binatang yang dagingnya tidak halal dimakan, gitu ya. Susu apa? Susu apapun, gitu ya. Susu binatang-binatang buas misalkan, pokoknya yang dagingnya tidak halal dimakan, susunya hukumnya najis, dan tentunya tidak ada benda najis yang halal dimakan, gitu ya. Seluruh benda najis itu tidak halal dimakan. Tapi tidak semua benda yang tidak halal dimakan itu najis, gitu. Ada benda yang tidak halal dimakan tapi tidak najis, itu ada. Gitu. Apa contohnya? Contohnya manusia, gitu. Manusia itu kan tidak halal dimakan, haram, tapi tidak najis, gitu. Manusia itu tidak najis, contohnya. Atau benda-benda lain, misalkan meja. Meja ini halal nggak dimakan? Tidak, haram. Kenapa haram? Karena bisa membahayakan badan kita. Nah, tapi apakah meja najis? Tidak. Meja itu suci, gitu ya. Kalau kita makan kipas angin, boleh nggak? Boleh. Itu kan namanya debus, gitu ya. Debus. Nah, tapi sekali lagi, kipas angin itu bukan benda najis, gitu ya. Tapi tidak halal dimakan. Baik, jadi seluruh benda najis itu haram dimakan. Tapi tidak seluruh benda yang haram dimakan itu najis, gitu. Ada yang najis, ada yang tidak. Baik. Jadi ketika kemudian benda-benda yang najis tadi terkena atau mengenai badan kita, pakaian kita, atau tempat sholat kita, maka itu harus dibersihkan. Wajib dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, nanti sholatnya tidak sah. Atau ketika benda-benda najis tadi mengenai makanan kita, bahan makanan kita, itu juga sama. Walaupun bukan urusan dengan ibadah, tapi urusan dengan makanan, itu juga sama, harus dibersihkan. Kalau masih bisa dibersihkan. Misalkan ternyata beras kita terkena kotoran binatang. Nah, berarti kan beras ini harus dicuci dulu. Walaupun nggak najis juga kita biasanya cuci, gitu ya. Nah, cuman kalau ada najisnya, jelas ini mencucinya wajib, gitu hukumnya, sebelum dikonsumsi. Nah, sedangkan kalau bahan makanannya ini apa ya, benda-benda yang basah, misalkan katakan apa, madu, gitu ya. Madu terkena kotoran binatang. Misalkan ada kotoran binatang yang jatuh ke madu yang kita taruh di gelas misalkan. Nah, maka itu bagaimana mensucikannya? Mensucikannya kalau dia apa namanya? Kalau dia itu benda-benda yang apa ya? Yang kecil,
yang sedikit mungkin bisa dibuang. Tapi kalau bendanya itu misalkan darah, madunya tercampur oleh darah, itu berarti madunya sudah tidak bisa dimakan gitu ya, karena itu cairan gitu sifatnya, cairan. Nah, baik. Kemudian setelah kita mengenal benda-benda yang najis atau sumber najis tadi, yang berikutnya, najis itu ada dua. Yang pertama ada najis ainiyah, yang kedua ada najis hukmiyah. Najis ainiyah itu apa? Najis ainiyah itu adalah najis yang wujudnya masih ada, kelihatan gitu ya, bisa dipegang, bisa dilihat, atau bisa dicium, baunya kecium, gitu namanya itu najis ain. Itu yang najis ainiyah. Ainnya, wujudnya itu ada, namanya najis ainiyah. Yang kedua ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu secara hukmi itu najis, tapi tidak kelihatan gitu. Jadi dilihat juga nggak ada, diraba juga nggak bisa, nggak kelihatan. Kemudian dicium juga baunya nggak cium. Nah, tapi kita tahu bahwa itu najis, maka itu namanya najis hukmiyah. Contohnya apa? Contohnya misalkan sarung terkena ompol anak gitu ya, misalkan terkena ompol anak, tapi sarungnya udah kering, udah nggak kelihatan sebelah mana yang kena ompolnya gitu, udah nggak kelihatan, nggak kering. Terus dicium-cium juga nggak kecium gitu, tapi kita tahu bahwa sarung ini kena ompol. Nah, berarti itu namanya najis hukmiyah. Secara hukum dia masih tetap najis, walaupun najisnya sudah tidak kelihatan gitu. Nah, nanti cara mensucikannya yang ainiyah dan hukmiyah ini agak sedikit berbeda. Karena kalau yang ainiyah, hukum mensucikannya itu atau tata cara mensucikannya itu harus dialiri air sampai kemudian najisnya hilang. Adapun kalau najis hukmiyah, cara mensucikannya itu cukup disiram dengan air atau dibasahi dengan air, walaupun airnya tidak mengalir. Jadi si sarung itu dimasukkan ke dalam air, itu bisa gitu, boleh, tidak masalah. Untuk najis hukmiyah gitu ya, najis hukmiyah. Baik. Nah, jadi kenapa ada pembahasan tentang najis ainiyah dan hukmiyah? Nanti belakangan ada pembahasannya gitu ya, ada pembahasannya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Lalu yang kedua, tentang kategori najis ini juga ada kategori lainnya dari dari tingkat kenajisannya, bahwa najis itu ada 3 macam. Ada yang disebut dengan mughalladhah, berat. Yang kedua ada mukhaffafah, ringan. Yang ketiga ada mutawassithah, pertengahan gitu ya, pertengahan. Jadi bukan cuma kursus gitu yang ada 3. Najis juga ternyata ada 3 gitu ya. Ada 3, berat, ringan, dan pertengahan. Nah, najis yang masuk dalam kategori berat adalah najis anjing dan babi. Kenapa disebut berat? Karena cara mensucikannya cukup berat, lumayan berat kalau dibandingkan dengan kategori yang lain. Karena mensucikannya harus dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Kalau kurang dari 7 kali itu tidak boleh, gitu ya. Harus 7 kali. Kalau lebih boleh, itu mah lebih mah silahkan gitu ya. Cuman yang nggak boleh kurang. Lalu yang 7 salah satunya harus dicampur dengan tanah atau lumpur gitu ya. Tanah atau lumpur. Kalau dulu saya pernah baca gitu ya, ada katanya, ada sebuah penelitian ilmiah yang mencoba mengganti
cara pembersihan najis mughalladhah ini dengan benda-benda kimiawi gitu ya, dengan misalkan dengan alkohol atau dengan yang lain, ternyata hasil penelitiannya itu memang tidak bisa gitu. Jadi harus menggunakan cara yang disebutkan oleh Rasulullah itu untuk membersihkan najis anjing dan babi ini. Anjing dan babi. Jadi disucikan dengan air tadi, dicuci dengan air dan harus 7 kali. Kemudian salah satu air itu dari yang 7 itu kemudian harus ada yang dicampur dengan tanah tadi. Sabun nggak bisa, ya nggak bisa. Dan tidak boleh dengan sabun, ya kecuali yang ke-8-nya gitu ya, itu mungkin boleh yang ke-8-nya. Kalau yang 7 kalinya itu jangan dicampur sabun, hanya boleh dicampur lumpur salah satunya gitu ya, tanah atau lumpur. Baik. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah, yaitu ompol, air seni, air kencing bayi, yang bayinya pertama harus laki-laki, yang kedua harus di bawah umur 2 tahun, yang ketiga harus belum makan selain ASI gitu ya. Jadi kalau masih di bawah 2 tahun tapi sudah makan pisang berarti udah bukan mukhaffafah. Atau masih di bawah 2 tahun tapi sudah minum susu formula berarti juga sudah bukan mukhaffafah. Itu sudah masuk kategori mutawassithah. Mukhaffafah itu bayi laki-laki di bawah 2 tahun dan belum mengkonsumsi selain ASI, belum makan yang lain gitu ya, belum makan yang lain. Kenapa disebut mukhaffafah, ringan? Karena mensucikannya itu seperti najis hukmiyah tadi, bisa hanya dengan disiram air 1 kali saja cukup gitu. Baik. Nah, yang ketiga adalah mutawassithah. Mutawassithah ini selain anjing dan babi dan selain ompol bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang belum mengkonsumsi selain ASI tadi, semuanya masuk dalam kategori mutawassithah. Yang mensucikannya harus dialiri air sampai kemudian wujudnya hilang, sifatnya juga hilang, bekasnya hilang gitu ya, yaitu warnanya, kemudian baunya itu hilang. Kecuali yang yang sulit untuk dihilangkan. Misalkan pakaian kita terkena oleh darah ya, darah habis panitia kurban nih, dia terkena darah. Terus setelah dicuci darahnya sulit, nggak hilang-hilang bekasnya. Nah itu tidak masalah. Itu namanya ma'fu anhu, dimaafkan, dimaklumi oleh syariat gitu ya, tidak masalah. Jadi kalau sarung atau celana terkena darah hewan kurban kemudian sudah dicuci tapi ternyata masih ada bekasnya tidak bisa hilang, itu tetap suci hukumnya. Karena yang susah-susah itu oleh syariat dimaafkan gitu ya, dimaklumi. Nah baik, dan ma'fu anhu selain tadi, ini kita ada beberapa najis yang dimaafkan oleh syariat. Di antaranya pertama adalah cipratan air seni yang sedikit dan tidak terlihat oleh indera normal gitu ya. Jadi kan kalau kita buang air kecil kemudian ada cipratan-cipratan yang nggak kelihatan, itu kan sulit untuk dihindari. Nah maka itu dimaafkan oleh syariat gitu ya, dimaafkan kalau kemudian cipratan-cipratan itu tidak kecuci, itu nggak masalah gitu ya. Itu yang pertama gitu ya, yang pertama. Yang kedua, jadi gimana ya contohnya menggambarkannya, misalkan di nyamuk gitu ya, nyamuk, tapi nyamuknya itu jangan dipukul. Karena
kalau dipukul khawatirnya masuk dalam kategori sengaja. Nih lagi sholat nih, gitu ya. Terus ada nyamuk, kemudian ditepis tanpa disengaja, kemudian nyamuknya mati, darahnya keluar, gitu ya. Nah itu kan najis tuh, najis. Jadi kalau dia sedikit, itu tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat. Tidak sengaja, bukan sengaja kita nepuk mau membunuh nyamuk, gitu ya. Membunuh nyamuk, tapi gatel kirain apa gitu ya. Ternyata pas ditepis nyamuknya malah ketepuk gitu ya, jadi mati gitu. Nah gitu ya, itu jadi sholatnya tidak batal. Atau darah dari badan kita sendiri, dari luka kita gitu. Jadi memang kita di anggota badan kita ada luka, kemudian lukanya mengeluarkan darah, baik karena misalkan kesenggol, kan sakit ya kalau kesenggol gitu ya, atau memang tidak ada kesengajaan, kemudian luka itu mengeluarkan darah atau nanah, itu tidak membatalkan sholat, gitu ya, tidak masalah, tidak, namanya ma'fu anhu, ya, ma'fu anhu. Kemudian yang keempat, kotoran binatang. Misalkan kita menggunakan binatang untuk menggiling padi, ada ya? Dulu ada ya? Atau menggiling apa gitu. Kemudian kotorannya itu ada yang mengenai biji-bijian yang digilingnya, itu biji-bijian yang digilingnya. Jika kotoran binatang itu sedikit, maka itu tidak masalah, ma'fu anhu. Kenapa? Ya karena kalau kalau menggunakan jasad binatang itu sulit dihindari, jadi itu dimaafkan. Atau susu yang diperah dari sapi, dari kambing, kemudian ketika diperah itu ada terkena sedikit dari kotoran sapi atau kotoran kambing tanpa sengaja gitu. Nah itu juga tidak masalah, asal susunya tidak berubah, baunya tidak jadi bau kotoran gitu ya. Begitu juga dengan warnanya gitu ya. Nah itu namanya ma'fu anhu. Jadi yang contoh-contoh kayak gitu, yang sulit-sulit dihindari, ternyata dalam syariat itu dimaafkan. Oke, kemudian berikutnya adalah kotoran ikan di kolam. Selama airnya tidak berubah warnanya menjadi bau kotoran ikan, gitu ya. Nah itu tidak membuat air itu jadi najis. Ya karena ikan kalau tidak, mohon maaf ya, tidak buang air di kolam mau gimana gitu ya. Emang dia bisa ke kamar mandi gitu ya, ke toilet kan nggak bisa. Nah gitu. Atau kotoran-kotoran burung yang jatuh ke tempat ibadah. Kan kalau di Mekah misalkan gitu ya, ada banyak burung-burung merpati gitu. Atau kalau di kita ada yang ke masjid itu burung gereja ya, bukan burung merpati. Nah itu kemudian kotoran-kotoran yang jatuh di masjid, di lantai masjid, maka itu juga masuk dalam kategori ma'fu anhu, ya, yang sulit dihindari dan dimaafkan oleh syariat, tidak membatalkan sholat, ya, tidak membatalkan sholat. Kemudian yang keberapa ya? Yang kesekiannya, yang termasuk ma'fu anhu itu adalah darah yang mengenai pakaian tukang daging, penjual daging gitu ya, atau jagal gitu. Dia memang jagal, dia memang penjual daging, kemudian ada sedikit darah, nggak banyak gitu ya, nggak banyak, dan tidak disengaja disiramkan gitu ya. Kemudian dia sholat menggunakan pakaian itu tidak masalah, itu sholatnya sah, gitu ya. Ma'fu anhu,
Walaupun biasanya karena kehati-hatian, biasanya sih dia udah siap pakaian khusus buat sholat gitu ya. Jadi dia tetap ganti baju gitu ya, ganti baju. Cuman kalau memang sedikit tidak banyak dia tidak ganti baju, itu sholatnya sah, ma'fu anhu gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya kotoran yang ada di bibir seorang bayi karena dia habis muntah. Muntah itu kan najis ya, muntah itu najis. Nah kemudian bayi itu gumuh gitu ya, muntah, berarti bibirnya kotor kan, najis gitu. Lalu kemudian setelah itu dia nyusu sama ibunya gitu. Sama ibunya, berarti ibunya terkena najis dari bibir bayinya. Nah maka itu juga ma'fu anhu. Si ibunya kalau kemudian sholat itu tidak masalah, sholatnya sah, ma'fu anhu. Dan yang berikutnya, kotoran yang mengenai manusia dari jalanan. Ya jalanan, ya pakaian kita misalkan habis dibawa dari mana-mana, itu tidak ada masalah, tidak dibawa, pakai untuk sholat. Dan yang terakhir, bangkai binatang yang tidak ada darah yang mengalir darinya. Binatang-binatang kecil seperti serangga, cicak gitu ya. Kemudian dia misalkan mengenai badan kita, bangkai mati mengenai badan kita sedikit tanpa sengaja, itu tidak membatalkan sholat. Atau tadi mengenai makanan kita, tinggal dibuang saja gitu ya, dibuang saja bangkai binatang kecilnya itu, lebah, lalat, semut gitu ya. Nah itu tinggal dibuang saja, tidak masalah. Namanya ma'fu anhu gitu ya. Walaupun tidak dicuci dulu, itu tidak masalah. Nah baik, jadi ini tentang benda-benda najis. Kemudian terkait dengan benda-benda najis ini juga sebenarnya barangkali ada pembahasan yang kita biasanya kayak membersihkan karpet masjid gitu ya. Bagaimana kalau misalkan ada orang tua nih yang bawa anak, lupa nggak dikasih pampers gitu ya, dia ngumpul di masjid. Walaupun sebenarnya kalau bawa anak ke masjid itu yang sebaiknya yang perlu diperhatikan itu anak yang dibawa ke masjid itu anak yang sudah jangan terlalu kecil gitu, yang sudah bisa diajak sholat. Dan kita mengajak anak itu juga harus dijaga, anak-anak itu jangan mengganggu orang gitu ya. Walaupun kita juga orang tua, kalau lihat anak-anak di masjid bercanda, ya namanya anak-anak memang sukanya bercanda gitu, jangan diusir ya, jangan diusir dari masjid, dan jangan sampai membuat anak-anak kapok ke masjid gitu, masjid atau ke musola. Tapi sebenarnya kalau bagi orang tuanya, ya orang tuanya wajib menjaga anaknya gitu ya. Orang tua ngajak anak ke masjid, ya jaga anaknya, sebenarnya begitu ya sebenarnya. Tapi kita jamaah melihat anak-anak bercanda di masjid, jangan disikapi dengan kasar gitu ya, dengan keras kemudian diusir membuat anak-anak kapok, itu jangan juga. Nah, misalkan kembali ke pembahasan, misalkan ada karpet terkena najis, contohnya tadi terkena ompol misalkan, untuk membersihkannya sebenarnya ada cara simpel, cara mudah. Cara mudahnya adalah bersihkan dulu najisnya. Jadi si karpet itu bisa disedot gitu ya, disedot pakai kanebo misalkan, pakai lap, sehingga dia ini dia kering ya, kering. Kemudian kalau sudah kering, sudah tidak ada wujud najisnya, nah dia bisa berubah statusnya menjadi najis hukmi tadi.
najis hukmiyah gitu. Nah, kalau sudah menjadi najis hukmiyah, maka mensucikannya lebih mudah, lebih gampang, hanya cukup disiram dengan air 1 kali itu cukup gitu. Cukup. Ya, kecuali kalau dia memang masih ada baunya, masih terlihat, masih tercium, yaitu berarti masih bukan hukmiyah namanya, gitu ya. Sifatnya masih ada, gitu ya. Sifatnya masih ada. Jadi kalau kita sih biasanya langsung dibawa ke laundry, gitu ya, laundry. Tapi kalau misalkan ombolnya itu di kasur kan susah juga ya, bagaimana misalkan. Nah, itu kalau misalkan bisa dikeringkan dulu, kemudian setelah itu disiram tanpa harus diperas gitu ya, kayak meras meras cucian gitu ya, itu sebenarnya bisa saja gitu ya, boleh saja. Artinya membersihkan najis ainiyah dengan najis hukmiyah itu tadi ada tata cara yang berbeda. Apalagi kalau najis itu bukan di karpet tapi di lantai. Kalau lantai kan licin, tidak menyerap gitu ya, nggak menyerap. Nah, kalau yang tidak menyerap mah ini lebih mudah lagi mensucikannya. Tuh, karena kalau tadi misalkan wujud najisnya sudah dibuang, sudah dihilangkan, itu sudah berubah menjadi najis hukmi yang tidak ada sifatnya. Nah, itu tinggal dibersihkan, dilap saja cukup gitu. Nah, sebenarnya begitu ya. Sebenarnya kalau yang di lantai, dan memang kalau najis yang ada di lantai itu jangan langsung disiram sih sebaiknya ya. Karena kalau langsung disiram nanti najisnya malah nyebar ya. Jadi wujudnya dihilangkan dulu, baru kemudian dibersihkan, disiram atau dilap itu bisa. Cuman memang biasanya ada perbedaan pendapat para ulama tentang praktek tata cara pembersihannya, ya, pembersihannya. Yang biasanya yang banyak dipakai oleh dunia kontemporer itu pendapatnya Imam Hanafi, gitu ya, yang memang bagi Imam Hanafi itu tadi yang membersihkan seperti hukmi itu bisa diberlakukan untuk setiap najis, yang penting najisnya itu hilang, gitu ya, najisnya hilang. Nah, baik, jadi ini tentang membersihkan najis. Baik, jadi itu dulu barangkali untuk pembahasan tentang najis dan bagaimana kita membersihkannya. Jika masih ada waktu, kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan kepada Ustaz. Ya, silakan. Ada 3 pertanyaan. Oh iya, masih. Pertama, mengenai kodok. Kodok itu najis atau haram? Karena kan kalau cara memotong kodok tuh kayak diambil kakinya hidup-hidup, terus dibuang dalam keadaan hidup. Itu jelas najis. Tapi bukan binatang haram mungkin. Baik. Bagaimana? Terus Ya. kedua, mengenai air wudu, apakah kita berwudu untuk menghilangkan najis atau hanya emang syarat sebelum sembahyang? Karena di sebagian tempat ya, kalau tadi teori menghilangkan najis air mengalir atau air diam kan banyak di terutama daerah Cianjur yang wudunya dari tempat kolam gitu, jadi bukan air mengalir. Sedangkan kita semua air mengalir. Apa itu, mana yang lebih baik? Terus ketiga tadi saya hanya berkomentar soal pembersihan masjid, karena sekarang umumnya masjid pakai karpet. Bagi saya terutama karpet yang tanpa sambungan itu kan luas sekali. Jadi kalau mau bersihkan najis itu tadi sulit sekali. Kenapa tidak akan baiknya masjid itu hanya lantai marmer yang gampang disucikan gitu Pak? Itu aja Pak, 3 pertanyaan. Ini pertanyaan aja dari 1 pertanyaan, hanya komentar. Ya, baik. Untuk yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, kodok itu termasuk binatang yang haram untuk dimakan ya, tidak boleh
dimakan, sehingga bangkainya hukumnya najis, gitu bangkainya, dan jadi tidak ada kategori penyembelihan, nggak ada. Maksudnya disembelih atau tidak hukumnya sama saja, itu najis. Ya, walaupun tadi ada perbedaan-perbedaan pendapat, itu ada. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, kodok, katak, dan sejenisnya itu termasuk binatang yang dagingnya haram dimakan, sehingga bangkainya itu hukumnya najis, ya, najis. Dan tadi penyembelihan atau tidak itu tidak ada bedanya, karena masuk dalam kategori binatang yang haram dimakan. Baik, itu untuk kodok, ya, kodok. Kemudian yang kedua, wudhu ini bukan untuk membersihkan najis. Jadi ada dua kategori bersuci, ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Kalau bersuci dari najis, itu bersihkan najisnya dengan air tadi, atau dengan tata cara yang berlaku gitu ya dalam syariat, sehingga kalau kita misalkan mau sholat, kemudian dalam badan kita ada najis, misalkan habis buang air, berarti kan selesaikan dulu urusan najisnya, gitu ya. Selesaikan, bersihkan dengan tata cara membersihkan najisnya. Kemudian wudhu ini adalah praktek membersihkan diri yang kedua, yang juga menjadi syarat untuk bisa ibadah sholat, gitu ya. Jadi dua-duanya harus dilakukan, gitu ya. Dua-duanya, membersihkan najisnya dan juga berwudunya, gitu ya, berwudunya. Lalu kalau masalah airnya yang digunakan untuk berwudu, kalau di kampung-kampung yang wudunya dari kolam, dari air kolam, bukan dari keran seperti di kita, gitu ya. Nah, itu tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena kolam airnya banyak, gitu ya. Airnya banyak. Nah, kemarin tentang kategori air kita sudah bahas. Ada air mustakmal sebenarnya. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci, dan yang dimaksud bersuci di sini adalah bersuci dari hadas, yaitu wudu atau mandi wajib. Nah, kalau air sudah digunakan untuk berwudu atau mandi wajib dan airnya sedikit, gitu ya, airnya sedikit, kurang dari 2 kullah, maka airnya statusnya jadi air mustakmal, hukumnya suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci lagi, tidak bisa digunakan untuk berwudu, mandi wajib, dan membersihkan najis, gitu ya. Tapi kalau air banyak di kolam banyak, gitu ya, maka tidak ada kategori mustakmal. Walaupun orang wudu langsung dari kolam, kemudian bekas wudunya jatuh lagi ke kolam, itu nggak ada masalah, gitu ya, tidak ada masalah. Baik. Nah, jadi itu ya. Ya. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita perihal itu loh, sekarang kan palsu minyak wangi kita. Itu kan kadang-kadang sekarang pakai alkohol tuh. Ya. Atau seperti cucian laundry atau wangi laundry kan juga kebanyakan alkoholnya, itu gimana kan? Ya. Karena pakaian kita. Baik ya. Nah, jadi tentang alkohol ini sebenarnya memang pembahasannya para ulama ini cukup panjang nih, tentang alkohol yang bukan dalam miras, bukan dalam minuman keras. Apakah seluruh alkohol itu najis atau tidak, gitu. Jadi ada yang mengatakan seluruh alkohol itu najis, ya, najis. Kenapa? Karena alkohol kalau diminum ya memabukkan, gitu, memabukkan, gitu. Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa kalau alkohol itu
minuman keras, belum dibuat dijadikan minuman keras, maka dia tidak termasuk dalam benda najis. Sehingga kalau ada dalam parfum, ada dalam pewangi laundry, itu kemudian dibawa sholat, itu tidak membatalkan sholat karena tidak najis, sholatnya sah. Tapi kalau kita menggunakan pendapat yang pertama, ikut pendapat yang pertama yang mengatakan seluruh alkohol itu najis, berarti jangan menggunakan parfum yang beralkohol, juga jangan menggunakan laundry yang menggunakan alkohol gitu ya. Nah, ini kan biasanya kalau ada perbedaan pendapat begini, kita diberikan keleluasaan untuk memilih. Silakan kita mau mengikuti pendapat yang mana. Yang penting yang kita ikuti itu adalah ulama, gitu ya. Ulama yang keilmuannya jelas. Jangan sembarangan mengikuti, gitu ya. Mengikuti. Nah, begitu ya. Begitu. Jadi seperti itu. Di antara pembahasan tentang alkohol-alkohol yang bukan pada minuman keras. Kalau yang berpendapat kenapa mengatakan alkohol yang bukan pada minuman keras ini bukan najis, mereka mengatakan karena alkohol ini banyak dalam benda-benda, seperti misalkan dalam makanan yang secara yang secara asli dia memang ada mengandung alkohol, gitu ya. Misalkan dalam dalam tape ada alkohol, dalam nasi ada alkohol, dalam pisang ada alkohol, gitu misalkan. Makanya mereka mengatakan, jadi sebenarnya alkohol ini najis bukan karena zatnya, tapi najis kalau dia sudah dibuat menjadi minuman keras, gitu. Kan contohnya begini, ada dalam pembahasan kitab-kitab fikih itu minuman keras itu dibuat dari anggur. Kan ada anggur merah, ya. Ada katanya anggur merah. Anggur merah itu memang buahnya merah, gitu. Nah, ketika kita makan anggur, apakah anggur itu haram? Itu tidak, gitu ya. Tapi kalau dia sudah dibuat menjadi minuman keras, maka dia hukum meminumnya haram walaupun sedikit, gitu ya. Hukum meminumnya haram. Nah, tapi tadi gitu ya, ada pembahasan para ulama tentang hal ini. Kita kalau memilih untuk mengikuti salah satu dari pendapat-pendapat itu, maka sebaiknya kita pahami siapa ulama yang kita ikuti, gitu ya. Apakah dia ini memang ulama yang keilmuannya diakui oleh dunia Islam atau tidak. Baik, jadi seperti itu. Ya. Masalah susu, kan di warung-warung tuh banyak susu beruang. Susu beruang ya? Oh iya iya. Baik baik. Karena beruang sendiri kan binatang buas. Iya. Oh iya iya iya. Iya, betul sekali. Betul, memang ini perlu diperjelas, gitu ya. Perlu diperjelas bahwa jika itu adalah susu beruang, maka hukumnya najis dan haram diminum. Tapi sebenarnya itu bukan susu beruang, gitu ya. Tapi itu susu sapi cap beruang, ya, ya. Nah, jadi sebenarnya itu susu sapi cap beruang, maka jadinya dia tetap suci dan halal, gitu ya. Tetap suci dan halal. Walaupun memang masalah penamaan ini juga sebenarnya dalam syariat ini diperhatikan, gitu. Kalau misalkan ini jadi disebut susu beruang, itu jangan, gitu. Makanya kemarin kan sempat ada kontroversial mie yang diharamkan oleh MUI. Ada tahu ya? Mie gacoan ya. Kenapa diharamkan? Karena masalah penamaan, bukan karena masalah bahan baku, bukan. Kenapa? Karena ada
mie iblis ya, atau mie setan katanya gitu. Nah, nama-nama yang seperti itu diharamkan oleh syariat. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Akhirnya sekarang mie gacuan kan ganti nama itu ganti. Sehingga sekarang udah bisa beli mie gacuan ya katanya ya. Jadi iklan mie gacuan ya. Nah, tapi terkait dengan penamaan ini betul sekali. Memang ini harus diperhatikan. Sehingga itu bukan susu beruang tapi susu cap beruang. Tapi sebenarnya itu adalah susu sapi, ya, susu sapi. Ada sambal setan gitu ya, ada sambal setan gitu ya. Iya, itu yang memang dilarang oleh syariat, ya, menamai makanan-makanan yang sebenarnya halal untuk dimakan, tapi dinamai dengan nama-nama yang tidak diizinkan oleh syariat. Akhirnya makanan itu jadi tidak boleh dimakan, jadi haram. Gitu. Masya Allah, barakallahu fikum. Seharusnya susu cap beruang. Betul, ya, harusnya begitu. Ya. Bukan susu. Baik, jadi itu untuk malam hari ini kita cukupkan. Sudah masuk isya ya? Karena sudah masuk waktu isya, mudah-mudahan pembahasan kita bermanfaat untuk dunia akhirat kita, khususnya dalam kita menjalankan keagamaan kita, keislaman kita, sehingga kita menambah ilmu dalam tata cara beragama